Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah membuatnya kembali padamu. Kira-kira bagaimana cara membuat dirinya kembali padamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini. Gemini, bagaimana cara mendapatkan atau membuatnya kembali padamu? Oke, ini khusus untuk orang-orang yang memang menginginkan dirinya kembali ya. Ada beberapa yang bilang, Kak Ica saya nggak suka sama mau kembali dengan mantan. Ya udah, berarti ini bukan untuk readinganmu ya. Disesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya lagi bermain di samping ya. Dan kalau suaranya masih terdengar dalam video, maaf ya. Karena ya seperti biasa dia lagi bermain dan menemani ibunya ya readingan. Dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, apa yang terjadi ya. Saya lihat dulu apa yang terjadi pada dirimu ya. Sebelum saya ke pesan semesta untuk bisa membuatnya kembali padamu, ataupun mungkin kondisinya ya bagaimana, kita lihat ya, apakah masih bisa kembali ataukah tidak, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Yang pastinya saya baca dulu di awal tentang keadaan kamu dan dirinya ya. Saya lihat di sini ya, kalian itu sebenarnya masih terkoneksi ya, masih sama-sama saling sayang, saling cinta, tetapi masih sama-sama ego, sehingga mau tidak mau ya memendam rasa, hanya diam sendiri ya. Tidak ada keterbukaan, menipu diri sendiri. Padahal ingin tenang, tapi nggak dapat ketenangan. Kenapa? Karena menipu hati kamu, menipu jiwamu. Kamu suka sama dia, dia pun mungkin sama ya, ataupun energinya juga bisa terbolak-terbalik. Ini bisa dia yang menyukai kamu tapi kamu jual mahal ya. Ada yang mengejar, satu berlari, nanti dia stop, kamu mengajar lagi, memberikan harapan, dia berharap, dia mengejar kamu, kamu berlari lagi ya, ataupun sebaliknya, kamu yang mengejar, dia berlari ya. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan energi kamu, karena bisa vice versa, terbolak terbalik energinya. Ataupun mungkin kalau ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Jangan berharap 100% energimu, karena ini general ya, secara global, secara umum energi dari Gemini ya. Dan kalau mau 100% energimu berarti harus personal reading ya. Jadi menyesuaikan saja dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Kamu saya lihat di sini mau move on, mau bangkit ya, ataupun mungkin kondisinya ya sama, dia juga mau move on, mau bangkit dari dirimu, tetapi di sini masih ada hati untuk menanti dirinya. Kapan dia datang kepadaku? Bagaimana dia mau datang? Kamu nggak membuka hati untuk dirinya, menipu dirimu ya. Ibaratkan gini, kamu mau dia datang tetapi kamu tidak introspeksi diri. Bagaimana dia mau datang ke kamu kalau tidak ada perubahan ya. Dia menanti akan perubahan itu. Dia juga ingin kamu berjuang untuknya, ataupun kamu mau ya setidaknya penantian saya ini bisa terbalaskan dengan apa ya, berserah kepada semesta. Uh, apa dibilangnya, sifat baik atau buruk kamu itu dikoreksi, baiknya dipertahankan, buruknya ya dirubah. Intinya kan seperti gitu. Di sini kamu duduk diam aja, sudah seakan-akan masih ada ego yang menahan.
Ibaratkan dia seandainya mau kembali padamu, tetapi dia berpikir panjang. Kenapa? Lihat karaktermu model gitu, ya dia nggak mau. Ibaratkan saya nggak mau masuk ke jurang yang sama lagi. Ya, seakan-akan kamu itu menipu dirimu. Saya baik-baik saya tertawa, saya happy, padahal hatimu sedang rapuh. Betul tidak, Gemini? Ketik di kolom komentar. Ya, serasa kamu itu merasa bahwa oke, saya sudah ada beberapa ya. Ya, saya sudah berjuang untuknya, tetapi dia tidak berjuang untukku. Ya sudah, dia pergi dengan yang lain. Tapi saya sudah memaafkan, Kak Ica. No, kamu belum memaafkan dia 100%, mulutmu aja. Ataupun mungkin kondisinya kamu bilang saya nggak cinta sama kamu, padahal hatimu bucin. Karena apa? Yang tadi saya bilang di awal, menipu diri sendiri. Saya bisa mencari cinta yang lebih-lebih dan lebih dari dirimu. Padahal kamu bucin sama dia, tertuju padanya. Tidak bisa move on. Walaupun mungkin kamu mau move on ya, tapi nggak bisa. Serasa dirinya tuh selalu ada hadir dalam hidupmu. Saya lihat juga di sini ada berpaling, triparty, banyak pilihan. Tetapi pada saat kamu memilih yang lain, hatimu nggak serak. Hanya dia saja. Kenapa dia saja? Yang ada di benak kamu. Ya, ataupun mungkin kamu ada beberapa yang mungkin merasa terganggu. Kenapa ya dia selalu datang kepada saya, datang terus. Bikin pusing. Ya, ada beberapa begitu kan. Ini bicara terkoneksi secara energi. Dia tidak bisa jauh dari dirimu. Dia inginkan kamu. Kalau seandainya kamu terkoneksi dengan karmik, ya, dia akan menyakitimu. Itu dalam hubungan toksik. Dimana ya, kamu jangan menyesali. Karena hubungan karmik itu adalah hubungan pembelajaran buat dirimu. Ya, dimana cinta tak bersyarat akan datang kepadamu. Kamu belajar untuk melepaskan semua egomu, melepaskan semua yang ada kemelekatan dalam dirimu. Itu tujuannya karmik, untuk belajar. Dan begitu pun sama dalam kehidupan ini kita akan belajar. Di sini saya lihat ada kamu terkoneksi dengan twin flame ataupun soulmate. Tetapi kalau soulmate di sini nggak terlalu signifikan ya. Saya lebih ke twin flame. Yang mana kalau twin flame di sini ya mengejar, habis itu berlari, ada yang berlari, habis itu nanti dia udah capek, udah lelah, kamu yang balik mengejar lagi, memberikan harapan, dia mengejar lagi impian bersamamu, kamu lari lagi. Kenapa? Karena sama-sama masih ego. Yang satu menginginkan, yang satu tidak mau. Artinya gini, satu tuh menginginkan sekali ya, yang satu itu kayak macam enggak deh, malas, karena ego dia lebih tinggi. Yang satu pasrah, yang satu akhirnya merasa kosong, mencari lagi. Ya, selama kamu tidak bisa membangun dirimu secara spiritual, yakin hidupmu akan terganggu terus. Walaupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, tapi tetap aja benak kamu itu ada di dia, dan dia. Seakan-akan kalau saya di pelet ya. No, tidak ada pelet-pelet. Bicara secara energi nggak ada pelet-pelet. Karena kamu terkoneksi dengan dirinya. Ya, sampai kamu pun sendiri bingung, stres ya. Apa yang terjadi? Apakah ini karma? Seakan kehidupan gak ada endingnya, begitu aja. Ya memang seperti gitu, sampai kamu terbangkit secara spiritual bersama, bukan dirimu saja, tetapi dia. Dimana kamu akan bisa mendapati arti kehidupan. Kalau kita bicara bagaimana supaya membuatnya kembali padamu, sesuai tema kita, ya kamu yang harus bisa lebih up terhadap dirimu. Introspeksi diri, banyak berserah kepada semesta. Di sini kan kamu ingin, saya harus dapatkan dia. Hey, kalau itu milikmu, gak usah kamu cari, dia akan datang kepadamu. Itu aja, gak usah takut. Kalau dia milikmu, kamu yakin dia milikmu, walaupun mungkin, Kak, dia sudah nikah. Oh no, dalam spiritual tuh mau nikah tidak nikah, selama kita masih hidup, perjalanan kita belum berakhir. Ya, makanya berikan yang terbaik untuk dirimu, berikan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena walaupun mungkin kondisinya kamu pun sudah meninggal, kamu akan membawa karma ke masa hidup di masa akan datang. Apakah kamu membawa karma buruk atau karma baik? Jadi seperti gitu. Kakak, dia udah nikah, terus gimana dong saya merana? Oh no, jangan. Hidupmu belum selesai. Kalau kamu hidupmu sudah selesai, ya kamu mati. Kalau kita udah mati, ya udah hidup selesai. Jiwa kita tetap berjalan. Cuman raga kita ya udah mati, tapi jiwa tidak. Kalau kita bicara spiritual seperti gitu. Jadi
selama kamu masih hidup, perjalanan spiritual kamu, perjalanan hidup kamu tetap ada. Kita nggak tahu, ya. Contohnya, makanya ada orang bercerai. Tapi saya bukan bilang bercerai ya. Ataupun mungkin kamu berpikir, wah saya akan nantikan kamu dudamu, saya akan nantikan jandamu. No, kamu punya hidup sendiri. Makanya saya bilang ikhlaskan. Kita tidak tahu ke depan. Kalau dia jodohmu, ya 10 tahun, 30 tahun, ataupun bagaimana, tetap pasti dia akan kembali padamu. Kalau tidak, berarti sudah ada semesta memberikan yang terbaik untuk dirimu. Jadi jangan kamu berpatokan, Kak Ica saya mau dia kembali. No, itu namanya ada kemelekatan. Semakin kamu, itu yang tadi saya bilangnya, semakin kamu kejar, dia berlari. Sama seperti ayam. Kamu kejar dia lari gitu. Tapi kalau kamu duduk, diam, berserah diri, membenahi dirimu, lebih produktif. Kamu ibaratkan kalau kamu produktif kan kamu punya duit, kamu makan enak, ini membenah diri, ya hidupmu jauh lebih baik, lebih bahagia. Sama seperti kalau kita makan. Ya, ayam itu datang sendiri, nggak perlu kita panggil. Kur atau apa ya, kalau kita panggil ayam ya. Ataupun apa gitu ya. Kamu makan aja jauh, nanti dia datang, lihat. Apalagi kalau kamu hambur-hambur dekat kakimu, wah udah. Dia datang lebih mendekat. Betul kan? Itu bicara ke binatang aja seperti gitu, karena ada koneksi energi. Ada ketertarikan, nah sama. Kita bicara energi kan ketertarikan. Untuk bisa menarik dia kembali padamu, benahi dirimu. Kamu harus lebih up. Bukan berarti kita bicara, Kak, saya harus bisa lebih kaya ya. Ya kaya itu ini ya, dalam tanda kutip bonus. Tetapi kalau dibilang kepribadianmu, itu yang paling utama. Karena makanya saya bilang ya, kamu itu harus bisa lebih dibilangnya, introspeksi diri. Karena orang kaya pun belum tentu bahagia secara energi. Betul kan? Lihat orang kaya aja masih bisa bercerai. Kenapa? Karena tidak terkoneksi secara energi. Karena harta itu adalah bonus. Paling utama adalah jiwa kita. Ya. Makanya tadi saya bilang kalau keluar jangan ada kemelekatan dalam dirimu. Jangan saya harus begini. Ini yang harus saya mau. Kalau semesta mau kamu ke kanan, macam contoh kamu mau ke kiri nih. Tapi ternyata semesta mau kamu ke kanan. Nanti semesta akan membelokkan kamu dengan cara semesta sendiri. Kamu melawan, kamu tersiksa. Ikut aja apa ingin yang semesta mau padamu. Dari situ kamu akan terbangun secara spiritual, energimu, wawasanmu, kepekaanmu, intuisimu. Ya. Jadi seperti gitu. Ya, walaupun mungkin kamu banyak pilihan nanti ya. Tapi walaupun dia banyak pilihan, kamu jangan takut. Semua yang kamu punya pasti akan kembali padamu. Kalau tidak, berarti semesta akan memberikan yang terbaik untukmu. Jadi nggak usah terlalu berpikir negatif. Saya harus bersamanya. No. Kamu benahi dirimu. Ya, saya patah hati, Kak. Saya sudah memberikan yang terbaik untuknya. Ini klien ya bertanya, dia curhat kepada saya. Saya bangun masa depan saya dengan baik, dengan dirinya ya, mobil, properti kita cicil bersama. Pada saat sudah lunas, dia pergi berpaling dan mempersembahkan untuk orang lain karena mungkin atas nama dia ya. Akhirnya kamu merana. Padahal bayarnya sama-sama, berjuangnya dari nol bersama. Tetapi pada saat sudah mau ending, malah dia mengkhianati. Saya bilang nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Kenapa kamu takut? Kalau memang itu harta milikmu nanti kembali. Kalau tidak nanti digantikan. Kamu harus berbenah diri. Ya. 5 tahun kemudian dia datang kepada saya. Ternyata yang Kak Ica bicara benar. Ya. Ternyata rumah itu akhirnya rapuh ya, nggak terawat ya, mungkin karena kekurangan uang ya, mobilnya diagunkan, mobilnya malah dilelang ya. Mungkin propertinya juga sudah lagi dalam proses lelang SP1 gitu mungkin ya, karena saya lihat dia bilang kalau orang itu lagi dililit hutang, sedangkan dirinya punya mobil baru, rumah juga walaupun memang masih nyicil tapi setidaknya sudah ada rumah lebih baik dari dirinya. Nah itu saya bilang kita harus berbenah. Kalau seandainya barang itu kamu tahu bahwa itu milikmu tetapi ternyata orang mencurangimu, nggak usah takut. Ataupun mungkin kondisinya dia direbut pelakor, dia direbut pebinor. Kalau memang dia bukan jodohmu, berarti ada orang yang lebih baik. Tetapi kalau seandainya dia jodohmu, dia lari kemana tetap dia balik nanti ke kamu lagi. Nggak usah takut. Walaupun mungkin dia direbut, kamu nggak usah capek-capek, Kak, bagaimana supaya saya jadi pelakor atau saya jadi pebinor juga supaya
dia pisah dengan pasangannya. Oh no, itu kamu membuat karma untuk dirimu sendiri. Ingat, kita ada karma. Jangan mengotori lidah kita, jangan mengotori tangan kita, jangan mengotori hati kita. Biarlah semesta yang berjalan. Ya, kalau seandainya dia ambil itu dari dirimu, berarti ada sesuatu yang harus kamu perbaiki untuk bisa mendapatkan yang lebih baik. Tetapi kalau dia mengambil itu dari dirimu, tetapi ternyata dia itu untuk dirimu, tetapi dalam perjalanan spiritual semesta mau mengajarkan kamu bahwa kamu harus bisa mengintrospeksi diri supaya dia bisa memberikan kamu dirinya kembali pada kamu lagi. Karena itu semua ada pembelajaran. Ya. Jadi kalau kamu mau dirinya kembali ataukah tidak, itu keikhlasan. Jadi kita ikhlas saja. Dia mau kembali tidak, nanti suatu saat semesta akan memberikan jawabannya di saat dan di waktu yang tepat. Jadi nggak usah terlalu kayak kaku. Wah, saya harus bersamanya. Saya bahagia bersamanya, Kak Ica. Oke. Tapi untuk saat ini mungkin jodohmu terpisah. Untuk kamu bisa diajarkan sesuatu dari semesta. Karena ada semesta ingin memberikan yang terbaik untukmu, terutama jiwamu. Ibaratkan kamu harus belajar tentang spiritual. Ataupun mungkin menuju hati yang murni, caranya kayak gini loh. Ada beberapa juga yang harus melewati karmanya dulu untuk bisa mendapatkan berkat dari semesta. Ya, jadi seperti gitu. Untuk bisa menariknya kembali, ya itu dari dirimu dulu. Benahi dirimu, dari pikiranmu, dari move on. Jadi dari hatimu ya, kamu harus bisa move on. Habis itu kamu harus mendoakanmu, memaafkan dirimu, memaafkannya, ya, ataupun siapapun orang-orang di masa lalu ya. Ini bukan hanya sekedar untuk pasangan ya, bisa mungkin kamu konflik dengan orang tua, dengan adik, saudara, ataupun apapun ya, kamu doakan supaya dia bisa balik, hubungan kalian rapat lagi, baik lagi, seperti itu. Ya, terus lebih ikhlas. Yang tadi saya bilang, kemelekatan itu nggak usah. Semesta itu punya yang terbaik untukmu lah. Jadi kamu jangan membuat caramu. Ya, macam contoh ada yang logis ya. Saya mau punya rumah, semesta bilang oke, yang mempunyai rumah pasti oke, semesta akan memberikan kamu rumah. Tapi saya mau rumah yang modelnya Mediterania. Ya, oke. Kamu sudah bangun, tapi ternyata pasti kalau semesta mau kamu punya rumah ternyata modelnya rumah tradisional, pasti semesta bagaimana caranya supaya kamu akan ke tradisional. Nggak tahu, dengan seiring waktu. Tapi kamu punya rumah yang lebih baik, yang lebih nyaman. Ternyata Mediterania itu panas ya, mana tingkat, mana banyak perawatan, mana ini. Tapi kalau di tradisional, wah ternyata adem ya, hatiku nyaman, banyak sirkulasi udaranya bagus, banyak tanaman, bunga-bunga dimanapun. Terus tidak terlalu panas karena bahannya mungkin kayu atau apa ya gitu. Seiring waktu kamu akan jauh lebih damai, lebih nyaman. Karena apa yang semesta berikan padamu itu yang terbaik. Ya, jadi hilangkan kemelekatan itu, ya, serahkan semua, pasrahkan kepada semesta, biar dia yang atur dengan caranya sendiri. Kamu tinggal tunggu. Ya, jadi kamu nggak usah repot-repot mau kesana kemari. Ya maaf, blitznya ini ya, berarti baterai lowbat ya. Semoga tetap bisa melihat gambar ya. Jadi seperti gitu ya, hilangkan kemelekatan, selalu berserah kepada semesta ya, dan tunggu aja waktu yang akan menjawab semuanya ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian. Semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kalian terkoneksi dengan Pisces, Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Virgo, Leo, Cancer, dan Gemini. Dari inisial ada huruf N, J, P, H, K, A, L, T, Y, R, B, S, I, M, T, H, W, Q, J, L, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Dan terakhir pesan untukmu dari semesta ya. Oke, tuh kan sama, harus jadi pejuang tangguh ya. Harus bisa move on ya, dan tetap berbenah diri. Apapun yang terjadi di masa lalu, buanglah kekalutan itu ya, jangan pernah memikirkan masa lalu. Yang masa lalu biarlah berlalu, ambil pelajaran hikmah dari masa lalu. Kamu tidak bisa merubah masa lalu, tapi kamu bisa merubah masa depanmu dengan cara berpikir positif, lebih ikhlas, dan lebih
move on ya, lebih berpikiran positif aja dan yakin, percaya hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Gemini, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.